Untuk memastikan pengelolaan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara bersih dan transparan, pemerintah berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk ikut mengawasi. Lantas, apa urgensinya? Apakah hal ini efektif untuk mengawasi pengelolaan Danantara? Rencana pelibatan KPK dalam pengawasan Danantara diungkapkan oleh Menteri BUMN yang juga Ketua Dewan Pengawas Danantara, Erick Thohir. Usai mengunjungi kantor KPK pada Selasa 29 April 2025 di Jakarta, Erick menyebut pihaknya tengah melakukan konsultasi dan sinkronisasi aturan. Ia ingin membentuk kesepakatan yang efektif imbas perubahan fungsi dan aturan BUMN. Sebagaimana diketahui, perubahan aturan dan fungsi BUMN merupakan implikasi dari kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Seluruh BUMN kini dikelola oleh BPI Danantara, sehingga Kementerian BUMN hanya bertugas sebagai pengawas dan perwakilan negara alias pemegang saham. Karena perubahan aturan tersebut, pola pencegahan korupsi pun ikut berubah. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Erick tak ingin ada tumpang tindih antar lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Sebelumnya, seusai Town Hall Danantara di Jakarta pada Senin 28 April, meski tertutup untuk diliput oleh media, Presiden Prabowo Subianto menyebut aset Danantara akan segera menembus 1 triliun dolar AS. Tidak heran jika Prabowo meminta jajaran Direksi Danantara dan BUMN untuk tidak main-main dalam pengelolaannya. Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Meski demikian, pengawasan KPK ke Danantara dipastikan tidak akan mudah karena telah mengadopsi ketentuan baru yang tercantum dalam Undang-Undang BUMN yang baru saja direvisi. Mengapa demikian? BPI Danantara telah memiliki payung hukum lewat Undang-Undang BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari lalu. Dalam BLIT yang baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Adapun BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dapat memeriksa perusahaan hanya jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut pasal 3M Undang-Undang BUMN yang baru, Danantara memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Menteri BUMN berdasarkan pasal 3N menjadi ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara dibantu perwakilan Kementerian Keuangan dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk Presiden. Sebagai Ketua Dewan Pengawas, Menteri BUMN bisa memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara. Terkait hal ini, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Alam Syah menyebut, dengan munculnya Danantara, aparat penegak hukum bakal makin sulit melakukan upaya penegakan hukum, terutama untuk kasus korupsi. Ini sangat krusial karena akan jadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk meraup sejumlah dana demi kepentingan pribadi. Dengan dana kelolaan mencapai 1 triliun dolar AS, tentunya dibutuhkan transparansi dan pengawasan yang jelas untuk mengelola Danantara. Apalagi aset tersebut merupakan gabungan dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia, yang diketahui selama ini turut memberikan pemasukan bagi negara. Jangan sampai aset sebesar tersebut justru salah kelola, yang ujung-ujungnya malah merugikan negara.